kunci tinggal, Pak. Tadi aku bawa suruh Bang Sopi bawa. Tuh Bang Sopi apa nama tinggal do. Bang Sopi boleh tuh aku nanti dulu. Iyalah. Iya. Apa putus suaranya? Ya. Makasih. Bang ke wifi mana? Itu kan selesai dari Jawa ya. Buku tinggal. Ini bukan ya. Suaranya nggak ada. Kalau difokuskan jaringan internet ini ke cukup lah. Kami lagi untuk persiapannya soal. Ini sudah. Masang itu settingnya dipelajari dulu. Karena kita nak pakai sus kita lah ya. Di semua pun di stop dulu. Oh yang ini bagus nih. Di situ bagus tapi jauh ke sini orangnya. Iya. Password ini apa bang? Waktu akhir dulu rahasia 2019 ini tidak pernah masuk. Kita connect pun tidak ada akses apa. Tidak, kemarin tuh alat di akademi pusat. Ada berapa bulan dan baru nih beli bang. Dah pesan. Itu bawa. Beli kan gedang gitu ya. Suara patu. Aku mencari password ini yang tidak dapat tuan. Ada alat untuk nyambung kabel ini mah susah. Ada yang ini tuh, link tuh, hubnya tuh susah. Sudah dibeliin, lah hidup lampunya, nggak nyambung, ke LAN-nya lah nyambung. Ya, yang dekat kamu loh. Iya. Yang dekat kamu tuh fungsinya untuk apa? Nyambungnya sini. Besok dari Mbak Net testing. Hari ini kami besok tak ke kampus. Apa? Hari Jumat Sabtu. Halo, assalamualaikum. Halo. Tes. Siap Bu Yud. Tes. Oke. Ya. Suara bersih, gambar cantik. Gambar bagus. Untuk yang di belakang, kata Andi itu, lah dibeli juga apa lah dipesan belum? Saya nyentang. Ketua namun ceknya selesai belum tahu awak. putar gantinya. Saudari sekretaris program studi. Iya Pak Asesor. Ada berapa orang yang membantu Ibu di dalam mengelola administrasi di program studi, Bu? Baik Pak, ada 2 orang. Siapa? Satunya Pak Akbar, satunya Pak Jody. Ya. Kedengaran enggak? Nah, putus-putus suaranya. Nah, itulah tuh. Nah, dari apa yang dilakukannya biasanya sistem administrasi yang Ibu berikan sama staf Ibu, ya, selaku staf program studi, sistemnya seperti apa, Bu? Atau mungkin Kurang jelas, Pak. Atau mungkin administrasi apa yang dibantu oleh staf Ibu di dalam mengelola administrasi? Udah bengong itu kan loh. Staf. Baik, Pak Asesor. Itu apa dalam silakan. Masuk. Baik, staf saya membantu sehari-hari. Pertama membantu sebagai staf menyiapkan absensi, menyiapkan jurnal kuliah, dan kan hilang suaranya nggak tembus. Tak dengar. Lanjut. Silakan lanjutkan. Boleh. Siap, Pak. Ya. Lanjut, Bu. Ya, staf saya pertama membantu menyiapkan absen.
Kedua, menyiapkan jurnal. Terus, kedengaran Pak? Kedengaran Pak? Suaranya agak putus-putus, tapi ada suaranya. Silakan lanjut. Apa Pak? Silakan lanjutkan penjelasannya, Bu. Gimana, Bu? Suara saya bisa didengar dengan baik, Bu? Ada masuk di Jambi, Ben. Mau nyala campur lagi pada dia lah. Membari. Ibu Sekretaris, Bapak Ketua Prodi di mana nih? Saya sudah nunggu dari tadi ini. Lah mulai gitu kok. Jam 3 ya. Kok share tulisan itu? Coba Pak Jan nanya. Nah, lagi beda apa? Pak. Wujudnya sekretaris prodi. Oh, iya. Kalau jawabnya kami di pelosok. Halo, assalamualaikum. Betul? Iya Pak. Mana ke prodinya mana? Kok belum masuk ini? Nggak tahu Pak. Apa sudah minum kopi belum? Kalau isi masuk. Jaringan elok. Berapa isi tadi barangkali? Kalau masuk ke ini berapa orang? Ketua LPM-nya sudah hadir belum, Bu Yud? Baru hadir. Terima kasih ya. Gangguan jaringan situ katanya. Galaksi ini. Assalamualaikum Pak Ketua. Dari sekarang nih ya? Ya. Saya di ruang saya benar. Assalamualaikum Pak Ketua. Di sini belakang. Soalnya Andri, mana yang mungkin ada yang lagi. Nah, maksudnya lama mana sih?
ID semua pakai. Join. Tidak. Jadikan program pendidikan sebagai dia teman-teman Nah, suara Pak Ketua. Masih mood Pak Ketua. Unmute. Nah, tuh. Oke, masuk. Ah, ya, masuk. Oke, masuk. Siapa bang sudah connect? Oke, masuk. Nah, belum setuju. Langsung. Ya jadi lumayan stabil lah kalau signalnya stabil, tak? Iya, Pak Ketua. Tapi agak treble nih Pak Nusli, apa kira-kira yang harus kita setting? Oh, treble ini Pak Ketua. Karena ada yang dekat-dekat nih masuk lagi suaranya kan. Jadi ada echo yang mungkin uyut ke ruangan ya. Karuri di sini kayak Ketua. Pakai headset nggak boleh. Ada headset yang dibeli Amin kemarin, itu bagus itu. Lah dicoba ngetes loh. Belum ada, Pak. Belum sampai. Itu bagus tuh yang merek apa? Ventec apa mereknya? Nanti kita cek dengan Amin. Amin belum dalam di kampus juga. Di ruang rapat itu ada sound systemnya dah. Ini tidak ada. Ada lupa. Mungkin kalau yang Pak Nasir karena ada Oh, ini kan bisa. Pak. Saya mau keluar dulu nih dari depan nanti. Cuma Ayo, silakan. Enak, panas kecil ngejak. Boyot di ruangan prodi ya? Iya Pak. Coba tuh. Oh iya. Iyalah. Itu agak putus-putus suara itu. Iya Pak. Itu latihan. Iya. Di situ di jalanan itu. Kan bagus ya? Oh. Pak Kaprodi silakan masuk. Kaprodi belum masuk. Kaprodi belum masuk. Belum. Pak Joni di mana posisi? Di ruangan ada satu. Wah, ya mantap ya mantap. Yalah kita bisa misah nih nyoba ya dah. Iya. Saya nak balik tadi, jadi orang rumah tak kuat. Ya udahlah, saya coba dari Naidan malah. Gitu apa namanya? Simulasi dari Naidan be kan. Iya. Tapi jelas suara Pak Kaprodi mana? Kaprodi belum. Tak Kaprodi bisa tak kira-kira nih setting dewek nih. Udah kan? Dari pagi tadi. Tolong Pak Mas Suri dibantu tuh Pak Kaprodi itu. Atau belajar dengan sekretarisnya be. Ya belajar ke sekretaris. Bila HP-nya dah memungkinkan juga Pak.
Baik rendah. Anda bisa. Suara belum belum. Ya, ini cari ganti. Lah nampak muka Kaprodi itu gak senang juga kan? Alhamdulillah. Punya ada handset yang bisa. Kalau punya kita nggak bisa ada. Tapi yang punya Pak Nasir saya. Oh ada. Balik apa ini? Buat ya. Biar ini bentar ya. Assalamualaikum semuanya, bisa kita mulai nih. Waalaikumsalam. Ini sudah ada di sini, ada Pak Ketua, kemudian ada Pak Wakil Ketua 1, ada Pak Kepala LPM, Pak Sekretaris Program Studi MPI. Sementara Pak Ketua Program Studi masih mencari alasan karena tidak tampil di kamera. Gila-gila. Oke, kita nih mau lihat apakah kalau tadi kan di simulasi pertama rupanya signal yang kita pakai menggunakan wifi kampus tidak memungkinkan karena putus-putus kadang-kadang keluar lewat. Nah, makanya siang ini sudah ada solusi, ada 6 nomor tadi Pak Ketua, kita buat kuota keluarga, diantaranya nomor saya sendiri, kemudian Kepala LPM, Pak Joni, Pak Firdaus, Pak Ketua Prodi, dan Pak Sekretaris Prodi. Untuk Pak Ketua nanti jalur khusus, dan pakai khusus. Nah, ini macam mana nih mau kita simulasi secara langsung uji sinyal. Kata Kaprodi ini uji sinyal dulu. Jangan tanya dulu. Nah. Waket 2 belum masuk, waket 2. Ya, cek sebelah. Oke, belum mana nih? Belum masuk. Apa di mana posisinya kira-kira? Udah nih, Pak. Masuk nih. Saya. Kalau nak bisa ini bisa. Saya coba bel. Udah tuh. Oke. Coba tes ini Pak Dani. Pak, gimana Pak? Oh ya, aktifkan biar apa? Zoom cara. Nah, ya. Taruh belang kapan? Udah dekat Pak, tapi di silent ya. Ujian apa aplikasi ini. Nah, ya. Pak Wakil 2 sudah dikonfirmasi. Mau pada saya. Oh, serius? Itulah. Ini Kita apa dulu? suara Pak Nasrul masuk sini. Sudah. Ala lantang bunyi suara Pak Nasril, Pak Nasril. Ini Kaprodinya belum jelas nih wajahnya nih. Kamera. Aman Pak Joni. Dia tarik kamera.
Separuh wajahnya kelihatan. Baru. Mantap. Ya. Gagah. Ayo Pak Joni mungkin. Ayo Pak Duli, mana Pak Duli? Silakan Pak Masuri. Kalau Pak Masuri jadi asesor ke sekretaris Prodi dulu. Sekretaris Prodi dulu ya. Ke sekretaris LPM ya. Saya LPM dulu. Sekretaris LPM dulu Pak Duli. Ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris LPM yang berbahagia, saya akan menanyakan tentang standar 1 dari perencanaan tim pengelola borang beberapa waktu yang lalu sudah kita tetapkan. Mbak, saudara jelaskan proses pembentukan tim yang dilakukan secara resmi oleh lembaga Taisah Wanakari Bangko, kemudian KPSM tersebut. Ya. Terima kasih Pak Asesor. Mohon informasi pertanyaan jelas. Tim yang dimaksud itu apakah tim akreditasi atau tim visi misi ya? Tim borang terlebih dulu, Pak. Ya. Kita mau mengkonfirmasi tentang proses pembentukan tim borang, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Oke, terima kasih Pak Asesor. Baiklah, saya coba untuk menanggapi apa yang Pak Asesor sampaikan bahwa terkait dengan tim menggema. Lagi apa ya? Ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf Pak Asesor, sedikit gangguan teknis. Iya, di ruangan saya. Ya. Nah, terkait dengan tim borang atau tim penyusunan borang akreditasi program studi manajemen pendidikan Islam, di mana tim tersebut dibentuk melalui surat keputusan Ketua STAI SMK Bangko, yakni SK nomor sekian tentang tim penyusun borang akreditasi program studi manajemen pendidikan Islam. Demikian Pak Asesor. Baik. Kemudian Pak Sekretaris LPM, dalam proses pembentukan Suara hilang. Halo. Suara Pak Masuri hilang. Halo, ya? Ya. Ulangi Pak. Suaranya hilang. Nah, dalam pembentukan tim, kemudian tim itu dikumpulkan. Nah, berapa lama waktu yang diberikan oleh pimpinan untuk mengolah borang yang sudah siap sampai sekarang ini? Terkait dengan penyusunan borang akreditasi program studi manajemen pendidikan Islam ini Pak Asesor, borang akreditasi program studi ini sudah kita susun sejak 3 tahun yang lalu, mulai dari tahun 2017, di mana setelah program studi MPI menerima akreditasi pada tahun yang pertama kalinya pada tahun 2016, setahun setelah berikutnya, lembaga STAI SMK Bangko telah menetapkan tim penyusunan borang kembali. Ini terkait dengan persiapan untuk akreditasi. Karena borang akreditasi yang kita susun pada saat ini sesuai dengan rekomendasi yang sudah disampaikan oleh asesor terdahulu pada tahun 2016. Nah, terkait dengan tim penyusun borang ini, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini terdiri ada pimpinan di dalamnya, kemudian ada pihak program studi, ada ketua prodi dan sekretaris prodi,
kemudian ada LPM, yaitu Kepala LPM dan Sekretaris Program dan yang lainnya. Demikian Pak Asesor. Baik. Nah, kemudian Bapak Sekretaris LPM, Ya Pak. tentu dalam pengolahan borang ini kita masih mengacu kepada standar atau 7 standar, masih standar yang lama. Siapa? Ya, tentu item per item, standar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau sistematika pengolahan borang ini dibagi per standar atau per standar per orang, per individu, atau dikerjakan secara bersama itu Pak Sekretaris? Jadi terkait dengan penyusunan borang ini, semua sistem kita coba untuk mengkombinasikannya. Ada beberapa hal itu kita bagi secara perorangan, tapi ada juga yang kita gotong ramai-ramai atau bersama-sama dari mungkin ada 2 orang, 3 orang untuk supaya penyusunan borang ini dapat dilaksanakan secara efektif. Demikian Pak Asesor. Baik, coba Pak Sekretaris LPM, saya ingin melihat bukti konkret ya, tidak hanya dokumen, foto untuk pelaksanaan borang secara umum saja. Ya, izin Pak Asesor, saya akan share screen terkait dengan borang 3A yang merupakan tim penyusunan program studi. Izin Pak Asesor, ini identitas pengisi borang program studi manajemen pendidikan Islam yang diketuai oleh Ketua Program Studi langsung yaitu Pak Nasril SPDI MPDI. Kemudian di dalamnya ada anggota Pak Wakil Ketua 1 Dr. Haji Muhammad Joni LCMA. Kemudian Bapak Wakil Ketua 2 Dr. Haji Firdaus Zuhri MA. Kemudian Bapak Wakil Ketua 3 Dr. Hanes Haji Hamdan MPDI. Kemudian ada Pak Ketua Prodi PAI juga yang terlibat di dalam ini yaitu Pak Muslimin SPDI MPDI, kemudian Bapak Kepala LPM Pak Masruri SPDI MPDI, kemudian Pak Bendahara Muhammad Amin SPDI MPDI. Demikian Pak Asesor. Baik, nah sekarang tadi sudah saya tanyakan yang berkaitan dengan proses penyusunan borang. Nah, sekarang kita kembali kepada standar 1. Mungkin bisa ke Prodi yang untuk menjawab ini, Pak Sekretaris LPM? Ya, silakan Pak Sekretaris Prodi ataupun Ketua Prodi standby, Pak. Mau ditujukan bisa ya? Ya, bisa Pak. Ya, saya pengen menanyakan kepada Ketua Prodinya, Pak. Masih mute loh. Suara lu Pak. Pak Ketua Prodinya ada, Pak? Ada, Pak. Suara Pak Kaprodi yang belum keluar nih. Di mute dulu, Pak. Di unmute Pak Pak Nasril. Ya. Masih mute. Ya, Assalamualaikum Ketua Prodi. Waalaikumsalam Pak Asesor. Ya, baik. Ini Pak Ketua Prodi, saya mau konfirmasi. Siap ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Sekretaris LPM tentang pengelolaan borang yang begitu detail penjelasannya serta dokumen-dokumen yang sudah saya tanyakan. Nah, kebetulan di borang tersebut Ketua Prodi ini sebagai ketua tim. Ya, sebagai ketua tim ya. Iya. Ya. Nah, saya mau tanyakan Pak Ketua Tim, itu dalam tim borang itu sendiri, deskripsi tugas masing-masing anggota itu ada Pak Prodi? Deskripsi tugas masing-masing tim itu Pak? Jadi di borang yang sudah kita kirim, semuanya sudah ada tugas masing-masing dari tim borang akreditasi MPI.
Bisa tidak? Saya minta konfirmasi Pak, yang ketua tim tugasnya sebagai apa? Mungkin kalau di lampiran di borang kita itu kan sudah jelas itu Pak, ada deskripsi ketua tim, anggota-anggota yang lain. Bisa Bapak bantu penjelasannya sedikit Pak? Oke, untuk borang yang sudah kami kirim, yaitu beberapa tugas dari tim yang kami susun, yaitu pelindung atau penesan itu Bapak Ketua Stay sendiri, Bapak Muhammad Sayubi SSMH. Beliau tugasnya sebagai memberikan motivasi, saran, akses, menyusun laporan borang dan evaluasi. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Wakil Ketua 1 sebagai penanggung jawab, yaitu Bapak Dr. Haji M. Joni LCMA, yaitu juga memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan laporan orang evaluasi diri maupun orang orang 3B. Kemudian ada juga penanggung jawab Ketua 2, yaitu Bapak Dr. Haji Firdaus Zuhri MA, yaitu juga sama tugas dengan Wakil Ketua 1 memberi arahan dan petunjuk dalam penyusunan borang MPI maupun borang 3A dan borang 3B dan seterusnya Pak. Ya, baik. Ketua Prodi, kita masuk siap, kepada standar 1 ini Pak. Nah, ya, standar 1 isinya adalah visi dan misi. Nah, proses penetapan visi misi, ya Pak Ketua Prodi, ya. saya minta saudara jelaskan proses penetapan visi misi, mulai dari perencanaan, kemudian sampai kepada evaluasi. Kalau ada kegiatan workshopnya, minta jelaskan siapa-siapa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, minta saudara Ketua Prodi jelaskan tentang proses penetapan visi misi. Jadi oke Pak, siap untuk dalam penyusunan visi dan misi manajemen pendidikan Islam itu ada beberapa langkah yang harus kami lakukan. Yang pertama yaitu Ketua Stay Syekh Manokwari Bangko memberikan surat tugas atau SK kepada kami, kemudian kami menyusun dari beberapa tim yang terkait dengan visi dan misi. Salah satu yang ikut dalam visi dan misi dalam penyusunan visi misi MPI Stasiun Manokwari Bangko juga tidak terlepas dari pengguna lulusan, yaitu bisa disebut dengan stakeholder. Dalam hal ini stakeholder ini yang kita pakai, yang kita gunakan sementara yaitu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merangin, kemudian Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Merangin, kemudian juga Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Merangin, dan juga Kepala Madrasah Aliyah MTS 1 Kabupaten Merangin. Namun juga kami tidak lepas dari beberapa tim lainnya, yaitu mahasiswa maupun dosen tetap manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Sekian Pak. Oke. Nah, dalam kegiatan penyusunan visi misi itu Pak Ketua Prodi, tentu sebelum ditetapkan tentu ada draftnya itu Pak. Ya, draft awal. Apakah berdasarkan draft awal ini penggunaan misi-misi itu sudah ada gambarannya, atau memang visi-misi yang sudah ada itu dikembangkan kembali Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, baik Pak Asesor. Untuk visi dan misi manajemen pendidikan Islam Stasiun Manokwari Bangko, tentu ini merupakan pengembangan dari visi misi yang sudah ada sebelumnya. Maka
hari ini visi misi manajemen pendidikan Islam lebih menekankan pada pengembangan visi misi yang sudah atau terdahulu dengan melihat situasi dan kondisi perkembangan atau kebutuhan dari masyarakat daerah itu sendiri. Pak Ketua Prodi bisa gambarkan dokumen kegiatan itu, Pak? Yang saya bacakan dalam Buarang itu tentu ada stakeholder, kemudian alumni, kemudian perwakilan pemerintah daerah, boleh, kemudian ada mahasiswa. Ada gambarannya, Pak? Bisa dipublikasikan ke saya? Atau boleh Pak Bu Sekretarisnya bantu untuk itu? Mungkin untuk memberikan penjelasan tentang dokumen yang tentu langsung disampaikan oleh Bapak Sekretaris LPM. Mohon maaf Pak Asesor, Sekretaris lagi. Ya Pak Asesor. Ya, itu Pak. Saya ingin konfirmasi tentang dokumen. Tadi kan dalam proses penyusunan visi misi, tentu yang dihadirkan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Keprodi. Ya. Ada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. Kemudian ada Kepala Man satunya. Ya. Nah, ada dokumen itu Pak. Daftar hadir. Ya. Daftar hadir, kemudian foto dalam pelaksanaan itu Pak. Untuk dokumen yang tersedia sudah lengkap sesuai dengan laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Asesor atau Banpeti sesuai dengan buku panduan atau borang akreditasi LP itu sendiri. Harga Pak belum lengkap Pak. Ada gambaran yang memberikan kertas-kertas itu Pak. Nampak tadi Pak. Mungkin untuk yang sifatnya file mungkin untuk sekarang sinyalnya masih gangguan Pak. Jadi kalau soft copy-nya itu ada yang kami ini contohnya. Tidak apa-apa lah. Kalau untuk klik link gimana kira-kira Pak Nasril? Ya, datanya Pak Ketua belum sampai ke laptop kami Pak, masih di laptop Pak Nuzli. Nah, kalau kami bisa langsung klik di laptop. Izin Pak Asesor untuk menambah tanggapan dari Ketua Program Studi. Iya. Ya, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah punya beberapa dokumen kegiatan-kegiatan di dalam penyusunan visi dan misi. Nah, sehubungan ini izin share screen Pak Asesor. Iya, silakan. Ya. Nah, terkait dengan kegiatan visi misi, kita punya bukti kegiatan di dalam kita mensosialisasinya ada di file yang ini yang kita kirim melalui link ya. Kebetulan yang saya buka ini adalah file yang terdapat di dalam komputer, sementara yang terdapat di dalam Google Drive ya, sudah kami kirim terdahulu Pak. Demikian Pak. Ini tentang sosialisasi yang saya lihat tadi Pak, yang ada di Buarang itu. Saya inginkan, misalnya contoh begini Pak, ketika ada rapat tim, ya tim perumusan visi misi, kemudian siapa saja peserta yang diundang dan yang hadir. Nah, bisa tampilkan foto kegiatan itu Pak? Oh siap. Satu atau dua fotonya. Bentar Pak. Ya Pak. Visi misi ya ini bisa terlihat dokumen yang saya tampilkan. Tapi belum muncul, kurang jelas Pak ya? Oke. Ini sudah. Itu kamera Bapak terlalu kecil. Mau buka laptop. Oh itu mungkin Pak ya. Iya.
Ini di laptop saya itu. Jadi di dalam kegiatan penyusunan visi misi ini, kebetulan di dalam kesempatan ini nampak yang ini Pak Wakil Ketua 1, ini Pak Ketua Yayasan. Di dalam kegiatan ini, pengguna yayasan kita undang juga ada Pak Kakan Kumanak, Kabupaten Merangin, dan beberapa tokoh masyarakat yang menggunakan, termasuk juga alumni ada di dalam forum ini, Pak. Demikian Pak Asesor. Oke, baik. Itu tentang perumusan visi misi tadi sudah dijawab oleh Keprodi dan ditambah dengan oleh Sekretaris LPM. Nah, selanjutnya terkait dengan visi misi ini, ya sesuai dengan apa yang ada di dalam borang bahwa visi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri adalah unggul, ya. Nah, saya minta Kak Prodi jelaskan maksud unggul di sini apa itu, Pak? Minta uraikan, Pak. Siap, Pak Asesor. Ya, silakan. Undang. Kalau penjelasan tentang unggul di dalam orang manajemen pendidikan Islam tentu Sinyal putus-putus. Prodi tadi jelas, Pak? Ya, oh jelas. Ya. Nah, coba Pak Keprodi jelaskan dulu atau bacakan visinya itu apa, Pak? Visi dari Prodi Manajemen itu sendiri, Pak. visi dari Prodi Manajemen Pendidikan itu sendiri yaitu menjadikan program studi manajemen pendidikan Islam sebagai pusat kajian unggulan dalam ilmu manajemen pendidikan Islam pada tahun 2025. Tahun 2025, Pak, ya. Nah, di situ kan sudah dijelaskan sebagai pusat kajian unggulan, Pak. Ya, ya siapa? Sebagai pusat kajian unggulan, ya. Dan dalam ilmu manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Nah, saya mau tanyakan, Pak, di perguruan tinggi di Kabupaten Merangin itu ada berapa perguruan tingginya, Pak? Kalau perguruan tinggi yang eksis pada saat ini itu ada 3, Pak. Pertama itu SMK Bangko, kemudian ada STKIP, ya, KIP IPM Bangko, kemudian ada STIKES, Pak. Ya. Nah, di situ kan dijelaskan, Pak, dalam visi Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri, unggulan. Nah, maksud unggulan di sini di bidang apanya itu, Pak? Nah, kalau unggulan yang kita maksudkan di dalam visi ini, Pak, itu di dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Di mana pada tahun 2025 nanti kita berharap ya, di Provinsi Jawa ini SMK Bangko melalui program studi ilmu pendidikan Islam itu menjadikan salah satu pusat kajian unggulan. Nah, kalaupun tidak tercapai nanti pada tahun 2025, setidaknya di daerah Jambi Barat pusat ilmu manajemen kajiannya ada di SMK Bangko melalui program studi manajemen pendidikan Islam. Demikian Pak Asesor. Oke, ya, baik. Nah, kemudian Bapak Keprodi. Ya, siap, ya, ini Pak, yang Pak Keprodi atau Bapak Sekretaris LPM ini, Pak, yang mau saya tanyakan ini? Ya, lanjuti dari pertanyaan yang tadi, tentu Ketua Prodi, Pak. Oh, sekarang Sekretaris LPM, ya. Siapa? Nah, kemudian tentu visi ini sudah dirumuskan, kemudian sudah disahkan. Nah, kemudian proses sosialisasi ke tengah masyarakat itu bagaimana prosesnya itu, Pak? Nah, untuk proses sosialisasi, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di dalam borang itu, Pak, kita menggunakan beberapa cara atau strategi yang kita gunakan itu. Nah, diantaranya kita mensosialisasi
visi misi program studi ini melalui website Stai SMG Bangko ya. Sebagaimana dialamatkan staismgbangko.ac.id. Nah, di dalam borang itu juga disebutkan salah satunya selain di website kita juga mensosialisasikan melalui buku panduan akademik. Ya, di situ kita setiap tahun akademik mulai dari tahun 2015 sampai 2019 sebagaimana sudah kita lampirkan itu di Google Drive yang kita kirimkan. Nah, di situ ada sosialisasi dalam bentuk visi misi program studi maupun dalam bentuk sosialisasi program studi institusi atau sekolah tinggi. Selain itu, visi misi program studi ini juga kita sosialisasikan melalui di e-jurnal Stai SMG Bangko, Pak. Ya, kemudian juga kita sosialisasikan melalui brosur-brosur Stai seperti brosur penerimaan mahasiswa baru dan masing-masing visi misi program studi kita cantumkan di dalam sebuah brosur untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian berikutnya visi misi ini juga kita sampaikan melalui media sosial seperti ada Facebook, baik itu Facebook Stai SMG Bangko itu sendiri maupun Facebook Group, begitu juga di WA Group atau WhatsApp Group seperti ada WA keluarga Stai SMG Bangko, forum komunikasi dosen Stai SMG Bangko, keluarga, alumni dan sebagainya. Nah itu Bapak. Ya, baik. Bapak Sekretaris LPM, ini Sekretaris LPM menjelaskan ini ya. Sekretaris Prodi ada Pak di sana Pak? Siap ada. Silakan Bu Sekretaris Prodi. Ya, Bu Sekretaris Prodi. Nah, dalam sosialisasi visi misi program studi ini, Ibu, di tingkat tenaga kependidikan itu sendiri, bagaimana proses sosialisasinya? Mungkin Ibu Sekretaris Prodi yang bisa uraikan ini di tingkat tenaga kependidikan itu sendiri. Baik Pak Asesor. Kopi Bu, yuk kopi. Ya gimana Bu Sekretaris Prodi LPM penjamin mutu bahwa sosialisasi itu sebagaimana termuat di dalam borang ya, arsip yang sudah ada di Google Drive maupun di borang yang sudah disampaikan melalui software yang didapati melalui buku panduan, terus kegiatan Pesta Maru ya ada, kemudian juga di e-jurnal, terus di sosialisasinya melalui brosur-brosur atau kalender. Nah, untuk di tingkat tenaga kependidikan itu sendiri, itu bagaimana proses sosialisasinya mungkin Ibu Sekretaris Prodi? Apakah sama dengan itu atau terkhusus mungkin dalam pertemuan-pertemuan prodi dengan dosen-dosen atau termasuk juga tenaga pendidikan itu sendiri, terus kegiatan-kegiatan rapat misalnya ada diadakan sosialisasi tentang visi dari program studi itu sendiri. Baik Pak Asesor, terkait apa yang disampaikan oleh Bapak LPM tadi, ya sebagiannya sesuai dengan yang disampaikan Pak Sekretaris LPM tadi, dan juga kita ada melaksanakan workshop dengan instansi-instansi tertentu dan dengan tenaga kependidikan, dan juga ada pertemuan-pertemuan dengan tenaga pendidikan, dengan dosen-dosen, baik itu yang ada alumni juga di sana. Itu. Tapi tadi ada bunyi-bunyi apa itu tuh? Ya. Baik. Itu pemahaman Sekretaris Prodi. Nah, untuk di tingkat Prodi itu sendiri ada Bapak Ketua Prodinya, Bu? Soalnya saya mau tanyakan ini. Sebatas mana Bapak Prodi mensosialisasi visi misi dari
program studi manajemen pendidikan Islam itu di tingkat teman sejawatnya atau di tingkat prodi yang lainnya gitu, Bu? Bisa Pak Kaprodinya jelaskan? Silakan Pak Kaprodi, bantuan. Oke, siapa asesor? Pak Masuri? Enggak. Kita bisa pesan kopi ini kayaknya nih. Dengan Pak Dia Asesor. bawa. Kita pesan kopi. Ya. Bilang sama Ayu kopi habis. Yuk. Antar kopi ke itu yuk. Ke ruang itu. Ya Pak Kaprodi. Ya oke. Pak Asesor Ya, untuk Pak Ketua. Saya Ya. mau nanyakan Pak Prodi. Ya. Ya. Pak Prodi, tadi kan sudah dijelaskan oleh Sekretaris LPM dalam proses sosialisasi visi misi ya dari program studi manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian tadi dijelaskan juga oleh Sekretaris Prodi bahwa Sekretaris Prodi juga sosialisasi dalam kegiatan workshop, seminar, kemudian dalam buku pedoman penulisan skripsi juga bisa mereka sampaikan terkait dengan visi misi dari program studi itu sendiri. Nah, kemudian untuk di tingkat prodi, ya Bapak Ketua Prodi, saya mau tanyakan sebatas mana Bapak Ketua Program Studi mensosialisasikan ini di tingkat teman sejawat bisa juga Pak? Misalnya ada diskusi dengan prodi yang lain tentang ini isi ada Bapak mengadakan untuk demikian. Penjelasan visi dan misi banyak cara yang kami lakukan. Salah satunya adalah mengadakan rapat atau memanggil mahasiswa dan dosen lainnya untuk mengadakan pertemuan. Kemudian kami menyampaikan beberapa penjelasan tentang visi dan misi manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Jadi langkah yang kami lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa dosen, khususnya dosen manajemen pendidikan Islam, dan juga dosen-dosen yang ada di lembaga STAI Semanukori Bangko itu sendiri. Itu Pak Kaprodi tadi Bapak jelaskan ada melakukan pertemuan dengan dosen-dosen ya dalam pengembangan atau sosialisasi dari visi misi itu sendiri. Bisa Bapak buktikan ke saya ada mengadakan rapat-rapat dengan dosen misalnya Pak, atau bisa Bapak buktikan dengan daftar hadir atau video maupun foto dalam kegiatan rapat visi misi itu Pak? Ada beberapa dokumentasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Asesor Bapak Masruri. Salah satunya dengan menggunakan soft copy, yaitu surat undangan dan juga daftar hadir dosen maupun kaprodi-kaprodi yang lain. Mungkin untuk soft copy bisa kami lihatkan kepada Bapak Asesor. Tapi di situ tidak berbentuk absen itu Pak, yang Bapak tampilkan sekarang. Bapak sampaikan tadi kan ada berbentuk absen itu Pak. Absen, kalau bisa ada berita acaranya, ya, dan juga foto. Ya, itu. Ini salah satu absen dan berita acara dan juga kesimpulan dari hasil pertemuan Kaprodi dan Sekretaris Prodi dengan dosen yang ada di program studi manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Wah, bagus ya hasil kesimpulannya Pak. Lumayan juga tebal itu Pak ya hasilnya. Ya, alhamdulillah Pak. Oke, baik itu. Kemudian ini boleh saya tanyakan kepada Sekretaris Prodi. Pada lampiran borang standar 1 di akhir itu kan ada tabel-tabel itu Bu.
di standar 1 itu kan ada tabel-tabel. Ibu kan boleh bawa buku saya tadi karena Pak Ketua Prodinya buka buku itu, jadi saya ingat ada tabel-tabel di standar 1 di akhirnya itu, Bu. Nah, itu apa tabel-tabel yang pertama, kedua, ketiga itu, Bu? Kurang jelas itu. Apa maksud tabel untuk penggunaan atau si dosen, kemudian tenaga kependidikan, kemudian mahasiswa itu sendiri. Betul itu, Bu? Terima kasih Pak Asesor. Tabel pertama menjelaskan tentang tingkat pemahaman dosen terhadap visi dan misi serta tujuan studi. Yang tabel kedua jelas tingkat seberapa tinggi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap misi, visi misi dan serta tujuan program studi manajemen pendidikan Islam. Terus tabel yang ketiga menunjukkan itu seberapa tingkat pemahaman tenaga kependidikan tentang visi dan misi serta tujuan program studi manajemen. Oke. Ibu Sekretaris, itu kan dari daftar tabel kan sudah dijelaskan tentang berapa persentasenya itu itu Ibu ya. Nah, ketika melihat persentase dari tabel yang dilakukan oleh dosen itu 90, tabel itu ada menunjukkan 85% paham begitu. Ada tabelnya, Bu? Atau ada instrumennya? Alat ukurnya itu, Bu? Mungkin instrumen. Nggak mungkin nggak bukunya. Nah, setidaknya itu kepada Sekretaris LPM ada di situ? Ada. Bapak Sekretaris LPM? Pak Sekretaris LPM? Halo, Pak Sekretaris LPM? Pak Sekretaris LPM? Silakan Pak Sekretaris LPM. Ya, oke. Ya. Pak Nuzli. Sudah sampai kopinya Pak Sekretaris? Sudah, Pak. Pak Nuzli. Ya, siapa? Sebentar. Ya. Itu ketika Pak Asesor ngomong, bisa enggak apa namanya tuh mikrofon kami itu dinonaktifkan atau dimute-kan? Bisa. Jadi contohnya Nah, seperti ini. Tekan yang tadi sudah nyukan. Ini saya coba mute semua, ya kecuali Pak Asesor tadi kan di unmute. Kemudian kalau misalnya Pak satunya lagi itu Pak Ketua Prodi, ya ini di unmute Ketua Prodi ya. Jadi yang ngomong cuman Asesor sama Ketua Prodi. Nah bisa. Tapi kalau video, kalau kamera ada bisa. Kalau kita sebagai hostnya kan. Kalau video udah bisa Pak ya? Ya kalau video udah bisa. Tadi apa Pak Nastril terdengar bisik-bisik dari itu masalahnya. Jadi kalau besok di stop kan. Nanya coba no kok udah nampak kali kalau buka dokumen. Pak, lanjutkan Bella ya. Iya Pak. Iya Pak, ya Pak. Ya lanjut. Ini saya lobet ini baterai apa namanya? Lampu mati ya. Siap. Ya Pak, ya Pak ya. Yalah, lanjutkan Bella terus ya. Ya Pak ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Sip. Salam. Itu Pak Ketua Prodi. Iya Pak, saya mau tanya ke Pak Ketua Prodi. Tadi terkait di akhir standar 1 itu kan ada beberapa tabel itu. Tabel tingkat pemahaman dosen terkait dengan
visi misi dari program studi itu sendiri. Nah, alat ukur yang dijelaskan dalam tabel itu kan menunjukkan bahwa dosen yang sangat paham itu 85%. Kemudian ada yang tidak paham sama sekali itu 0,5%. Dari data mana diambil? Kepuasan dosen, tentang kepuasan mahasiswa, dan juga tentang kepuasan dari tenaga kependidikan itu sendiri. Hasil yang diisi langsung oleh siapa yang kami maksud. Contohnya kami menyebarkan kuesioner kepada dosen tentang pemahaman visi dan misi program studi manajemen pendidikan itu sendiri. Sehingga kami memperoleh hasil dan kami rekap sesuai dengan buku borang akreditasi 3B. Terima kasih Pak Cesar. Oke, baik. Bapak Sekretaris LPM bisa bantu jelaskan Pak? Itu siapa? Tentang tabel itu Pak. Oke, terkait dengan tabel ini data yang kita peroleh pada halaman 28, gambar 1.116. Jadi kita punya instrumen untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman dari mahasiswa, dosen maupun yang lainnya terkait dengan pemahamannya yang berhubungan visi, misi, dan tujuan program studi MPI. Nah, adapun instrumen yang kita gunakan maksud di sini, mungkin saya untuk share screen. Ya, silakan. Ini jaringan agak gangguan, Pak. Ya. Izin Pak Asesor, izin sambil merokok aja Pak ya. Karena kopinya lagi jalan. Ya. Udah lama ngopi kalau tidak tukar rokok. Emang. Ini jaringan agak berat ya. Mau buka file berat. Tolong ingatkan nanti. Untuk sebentar waktu Pak Asesor. Yep. Halo Pak Asesor. Betul Pak. Ya saya Pak Ketua Prodi. Mungkin kita bisa kembali ke tempat masing-masing, ke tempat semula untuk mengevaluasi hasil dari kita pada siang hari ini. Sebentar Pak, saya mau lihat ini sudah ada angket ini. Nah, tolong Pak tentang apa boleh sampai ke ekonomi ini Pak? Nah, ini ke ekonomi ini Pak. Itulah ini kan beda sengaja. Anggap saja ini bagian dari yang MPI Pak. Nanti kita perbaiki Pak. Begitu Pak Asesor. Berarti kalau saya simpulkan tadi Pak, kok Pak nyimpul Pak, belum Sekretaris LPM, Sekretaris LPM yang tahu itu semua Pak. Oh biasa Keprodinya Pak. Mana Pak? Dan kalau gitu gini nih Pak, kita udah jadi. Ngerokok loh. Keprodinya sepertinya ragu-ragu menjawab tadi itu. Iya Pak. Itu ragu-ragu. Ragu-ragu karena sudah ada. Ya, nanti ragu-ragu.
dari angket itu Pak, alhamdulillah dari diskusi kita hari ini, Pak Wakil Ketua 1, Pak Joni, itu kan mengingatkan kita Pak, ada angket tabel Pak ya. Nah, itu kan bagian dari evaluasi kita itu sebenarnya. Misalnya nanti bagaimana prodi mensosialisasikan visi misi, terus nanti misalnya sosialisasinya sampai ke madrasah-madrasah. Jadi kalau dimintakan MUU kan ada madrasah Rahmatan yang Alamin MUU-nya Pak Zakaria, itu ada pada halaman berapa itu di daftar dokumen itu Pak. Itu mungkin mengingatkan kita kembali bahwa mungkin nanti prodi itu harus menjelaskan visi misi itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Soalnya di visi misi disebutkan diperoleh kan di tahun 2025 kan sudah dekat nih. Berarti tinggal jangka panjang lagi. Jadi jangka pendek apa yang sudah dilakukan, jangka menengah apa yang sudah dilakukan, begitu kan? Untuk mencapai sukses visi misi itu tadi itu nggak ada dijelaskan. Kemudian juga dijelaskan oleh Bapak Ketua Prodi bahwa ini prodi sekarang visi sekarang itu adalah pengembangan dari visi yang sebelumnya. Nah, itu proses pengembangannya apa? Perbedaannya dari itu nanti ada seperti itu apa perbedaan yang sekarang dari yang dahulu gitu kan? Nah, itu harus dijelaskan juga nanti kalau memang jawaban seperti Pak Nasril tadi. Oke, Pak. Oke, nanti kita break dulu, Pak. Break dulu, Pak Wakil. Kita langsung ketemu di ruang rapat itu. Oke, makan menjelang sore ada nih. Ada itu tergantung ke prodinya, Pak. Saya maka 2 hari ini banyak di luar aja, Pak. Karena prodinya asam lambung agak naik nih. Anggaran habis. Asam lambung agak naik. Ayo kita ngobrol tempat Bang Sri.